Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak dosen Dr. Tri Sugiarto sebagai dosen mata kuliah Manajemen Infrastruktur. Terima kasih atas kesempatannya yang telah memberi kesempatan kami untuk melaksanakan presentasi PowerPoint lanjutan tugas dari Bapak Dr. Nur Rahmat Arsyad. Selamat malam juga, terima kasih buat teman-teman Manajemen Rekayasa Angkatan 2022 yang telah bergabung melalui link YouTube yang telah saya share. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Ar-Faris. Ini mahasiswa G2T1 22008. Adapun judul tugas final saya yaitu Elemen Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Manajemen Jaringan. Kita lanjut mulai dari bab pertama. Perkembangan teknologi yang pesat ini ditandai dengan banyaknya peralatan yang telah diciptakan dan dioperasikan baik secara manual maupun otomatis. Bahkan ada yang menggunakan sistem informasi jaringan sehingga pekerjaan yang rumit dan memerlukan ketelitian tinggi dapat terbantukan. Sistem jaringan adalah sebuah alat teknologi yang dapat melakukan tugas baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Hingga saat ini, jaringan informasi telah menjadi andalan manusia guna mengerjakan pekerjaan yang bersifat peer-to-peer maupun pekerjaan yang berskala kecil. Penggunaan sistem jaringan bisa membantu kegiatan pekerjaan manusia agar lebih efisien. Adapun rumusan masalah dari proposal saya hari ini yaitu yang pertama, guna untuk mengetahui elemen apa yang diperlukan dalam sebuah manajemen infrastruktur jaringan. Kemudian poin kedua di rumusan masalah yaitu bagaimana cara mengetahui kinerja dari sebuah server serta bagaimana cara merancang infrastruktur jaringan lokal menggunakan LAN. Insya Allah ke depan di akhir dari presentasi ini akan ada simulasi dari infrastruktur jaringan lokal yang menggunakan LAN. Batasan masalah. Batasan masalah ini terbagi 3. Yang pertama, penelitian berdasarkan pengamatan pada sistem jaringan pada Sinepolis Lipo Plaza Kendari. Kenapa saya ambil Sinepolis Lipo Plaza Kendari? Karena kebetulan saya pernah bekerja di sana dan kebetulan juga kami mendapatkan tugas mengenai jaringan infrastruktur, maka saya berinisiatif untuk mengingat kembali apa yang pernah saya kerjakan dahulu di sana. Kemudian poin yang kedua yaitu batasan masalahnya tidak mempraktikkan langsung untuk masuk di laporan. Terus yang ketiga, peneliti hanya sebatas jaringan lokal area network atau LAN. Kajian teori. Penulisan tugas ini sendiri didasari oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu oleh S. Susanto, Universitas Semarang Indonesia 2009. S. Susanto mengatakan berpendapat bahwa sehebat apapun sebuah jaringan komputer tidak dapat mengubah sistem yang buruk menjadi sistem yang baik tanpa adanya sentuhan manusia, dalam artian seperti itu. Kemudian oleh Timur Dali Purwanto juga 2017 berpendapat bahwa penulis melakukan penelitian penggunaan teknologi internet dalam dunia pendidikan merupakan bagian dari konsep teknologi pendidikan berupa media untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar.
Jadi karena arahan dari Pak Dr. Tri untuk menambahkan kajian teori, maka saya menambahkan kajian teori di makalah yang telah kami buat sebelumnya. Selanjutnya elemen yang pertama yang wajib ada ketika berbicara mengenai teknologi jaringan yaitu internet. Internet adalah sebuah alat komunikasi yang dapat melakukan tugas baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman semua atau para dosen internet bukanlah hal yang tabu atau hal yang baru, karena ini merupakan sudah menjadi bagian penting di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian server atau biasa bahasa Indonesianya Peladen, sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data, di mana data yang tersimpan melalui Peladen berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Selanjutnya LAN atau Local Area Network, terdiri dari beberapa komputer sampai ratusan komputer dalam sebuah gedung kampus. Jadi LAN biasanya digunakan dalam bangunan ataupun gedung perkantoran, di mana komputer ataupun server ataupun elemen-elemen IT di sana bisa terhubung atau biasa digunakan menggunakan kabel jaringan LAN. Selanjutnya hardware. Hardware adalah perangkat keras di mana setiap bagian komputer itu bisa dibilang sebuah hardware. Seperti penjelasannya berikut, bahwa perangkat keras merupakan perangkat yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung oleh manusia, di mana semua perangkat yang ada di komputer merupakan hardware itu sendiri. Selanjutnya kita mau berbicara mengenai connectivity dan protokol mengenai jaringan yang diperlukan. Yang pertama, tentu komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kemudian salah satu komponen yang perlu, yang biasa digunakan oleh instansi-instansi besar atau swasta, yaitu CCTV, closed circuit television, yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV juga memerlukan jaringan, di mana CCTV sekarang sudah menggunakan IP address, mempunyai juga server tersendiri di sebuah server rack. Jadi CCTV menjadi elemen penting dalam sebuah teknologi jaringan. Kemudian video wall juga lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan. Biasanya LED video wall berfungsi sebagai komputer digital signage dengan standar yang besar yang memperlihatkan company profile, iklan dan produk yang dijual ataupun yang dimiliki oleh si company tersebut. Tentu video wall juga mempunyai server tersendiri dalam sebuah ruangan server, karena video wall membutuhkan data yang besar untuk menyimpan data dari sebuah perusahaan. Jadi mereka diwajibkan atau diharuskan untuk menggunakan server tersendiri agar seorang IT infrastruktur atau IT helpdesk yang standby bisa meremot ataupun mengoperasikan hanya dalam teknologi remote. Kemudian fingerprint dan access door. Fingerprint ini mungkin sering digunakan bukan hanya di perusahaan besar, tapi hampir semua instansi di Indonesia menggunakan fingerprint untuk mengontrol karyawan dalam hal kedatangan atau absen. Access door ya teknologi untuk menjaga keamanan untuk memasuki sebuah ruangan. Sama dengan yang lainnya, fingerprint dan access door butuh sebuah server tersendiri di ruangan server rack
Ya gunanya agar data-data yang terekam di sebuah access door atau fingerprint bisa terjaga dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya UPS. UPS sendiri merupakan salah satu hardware yang mungkin tidak membutuhkan server secara langsung. Tapi pada dasarnya UPS merupakan bagian dari teknologi informasi. Kenapa saya masukkan? Karena di era zaman sekarang UPS sudah banyak yang digitalisasi. Dalam artian untuk melihat kondisi dari UPS sendiri, tingkat kepanasan, atau umur dari UPS, terjadi error atau tidak, bisa dicek oleh seorang IT infrastruktur melalui jaringan yang tersambung pada jaringan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang paling penting dan juga tidak terlihat sebenarnya komponen jaringan infrastruktur jaringan, yaitu protokol gitu. Protokol sendiri adalah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Teknologi protokol jaringan ini dapat diterapkan pada perangkat lunak. Adapun beberapa bagian protokol yang saya sempat pelajari dan saya ingat, yang pertama itu addressing, IP yang mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Kemudian yang poin kedua yaitu reassembly, di mana reassembly adalah protokol jaringan yang berperan memecah data yang terkirim menjadi beberapa paket yang berbeda. Kemudian yang ketiga timeout, di mana setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Kemudian poin yang keempat adalah fault control, protokol jaringan juga yang berfungsi untuk mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver one by one untuk membantu mengatasi jumlah data yang terkirim. Dan terakhir adalah error control yang berfungsi untuk mengatasi masalah ketika terjadi masalah saat transfer, upload ataupun download data terjadi. Kemudian yang kedua software, salah satu software yang biasa digunakan untuk meremote kondisi dari server sendiri yaitu Remote Desktop Windows atau RDW. Remote Desktop Protocol merupakan sebuah protokol yang diciptakan Windows untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain, baik secara remote ataupun dengan datang langsung ke servernya dengan mengecek satu-satu melalui remote desktop. Selanjutnya switch and hub. Secara singkat, sebenarnya switch dan hub adalah sebuah komponen yang sama. Itu perangkat jaringan yang biasa digunakan untuk mengkoneksikan LAN, di mana juga keduanya menerima paket yang tiba di satu koneksi port, menyimpan, mempelajari paket, dan mengirimnya ke port-port lain, sehingga komponen-komponen LAN yang aktif, komponen-komponen LAN yang aktif dapat melihat dan mengakses data tersebut. Secara umum, hub dan switch merupakan komponen yang tidak jauh berbeda. Yang membedakan cuma hub tidak mempunyai port yang sebanyak yang switch punya. Terus yang ke-9 ada router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses memindahkan data dari sumber aslinya. Kemudian modem merupakan sumber data atau jaringan internet kemudian disambungkan ke router sebagai pemakai data jaringan lain ke switch komputer. Ada dua kegunaan modem secara garis besar. Yang pertama itu peranannya adalah mengubah sinyal digital ke sinyal analog, yang dimana dia ini berfungsi sebagai fungsi modulator. Kemudian yang kedua, dia berguna untuk menerima sinyal dan memprosesnya sebagai informasi yang dapat dibaca di perangkat pengguna yang disebut dengan modulator. The point is, secara garis besar,
Modem merupakan sumber dari data atau jaringan internet. Kemudian dari modem itu sendiri disambungkan ke router. Router adalah bekerja sebagai pembagi data jaringan LAN ke switch atau hub komputer. Lalu switch yang membagi data jaringan ke komputer user, di mana semua sistem manajemen jaringan terintegrasi dalam satu sistem yang dinamakan server. IT engineer mengerjakan segala proses pengiriman data dalam satu server atau yang bisa disebut dengan server rack, di mana segala data atau server yang sedang beroperasi bisa dimonitor oleh yang biasa kami sebut LCD KVM, di mana semua perangkat hardware yang terkoneksi di jaringan lokal akan terdeteksi di sistem LCD. Sementara giant template-nya seperti berikut. Dimana ini adalah switch, ini router, dari internet tersambung ke modem, dari modem langsung ke router, router ke switch, switch lah yang membagi kemana jaringan LAN itu akan tertuju sesuai arahan dari perintah sebuah router. Terakhir kesimpulan, dalam tahap penelitian bahwa pengguna server menggunakan local area network pada operasional perusahaan sangat diperlukan untuk mengoperasikan elemen dan komponen hardware. Kemudian yang kedua, kehadiran seorang IT engineer infrastruktur sangat dibutuhkan dalam pengoperasian unit hardware yang terkoneksi pada sistem jaringan. Meskipun menggunakan server yang baik, seorang IT engineer infrastruktur perlu mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari server tersebut. Adapun rekomendasi saya sebagai penulis untuk mungkin penulisan proposal selanjutnya, yang pertama, menambahkan fitur metodologi dalam penelitian agar dalam penulisan bisa mengimplementasikan secara langsung apakah jaringan yang dibuat berhasil atau tidak. Kemudian yang kedua, menambahkan perbandingan di antara elemen yang dipakai pada sistem jaringan agar dapat mengetahui dari segi kualitas, utilitas, dan sistem jaringan yang terbaik. Terus yang tiga, selain sistem jaringan LAN, memang perlu ditambahkan mengenai elemen jaringan tentang wireless area network atau WAN. Dan terkadang pada sebuah perusahaan biasanya menggunakan kedua sistem jaringan tersebut, LAN atau WAN. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Teman-teman juga yang telah menyempatkan hadir, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.